Sore ini saya akan mencoba membuat cinnamon cheesecake, tapi menggunakan brown sugar dan juga gula putih. Nah, saya bukan ahli memasak atau expert membuat kue ya, tapi selama pandemi ini saya banyak mencoba beberapa resep bagaimana cara membuat cake. Nah, sore ini saya mencoba membuat seperti yang saya bilang tadi, semoga berhasil. Nah, ibu-ibu atau teman-teman yang bisa memperhatikan atau bisa memberi komen apakah yang sudah saya lakukan ini benar tahap-tahapnya atau ada yang kurang, boleh dibantu. Oke, berhubung di sini saya ngesut sendiri, jadi agak sedikit ribet ya, tapi ini oke, saya jelasin satu-satu. Di sini ada tepung terigu, ada brown sugar, dan ada ini ya Mam, kenari ya, kenari atau bisa juga pakai almond atau bisa pakai kacang atau coklat. Boleh, di sini saya pakai kenari yang sudah saya hancurkan, sudah saya haluskan menggunakan chopper, dan saya campur menggunakan gula dan brown sugar. Disatuin di sini saya singkatkan. Jadi sebelum kenarinya atau kacang-kacang atau almond tersebut saya hancurin, kita panggang dulu melalui oven sekitar 6 atau 5 menit supaya tidak berminyak. Setelah itu kita haluskan menggunakan chopper setengah jalan, agak hancur sedikit, baru kita masukkan brown sugar dan gula ke dalamnya, kemudian kita gabung. Di sini juga ada butter, ada cream cheese, telur, baking soda, garam, dan baking powder, dan vanilla extract. Nah, untuk berapa ukurannya, gramnya nanti bisa lihat setelah YouTube ini. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita masukkan baking soda ke dalam cream cheese. Kemudian kita kocok, kita aduk sampai benar-benar rata. Tujuannya sih nanti kalau kita taruh baking soda ini ke dalam, kita gabung, warna cream cheese itu menjadi sedikit agak mengkilat begitu ya. Ini saya baru mencoba ya Mam, mudah-mudahan berhasil. Sama mencoba. Saya yakin mami-mami yang ada di sana udah jago-jago semua. Ini saya mencoba mengisi waktu dengan sebenarnya dia pakainya sour cream, cuman saya kebetulan di rumah tuh adanya cheese cream, jadi saya gunakan cheese cream aja. Oke. Kemudian butter kita masukkan ke dalam mixer. Lalu kita mixer dengan kecepatan yang slow dulu ya memang. Sampai dia benar-benar lembut. Kemudian setelah hasilnya seperti ini, kita masukkan gula tapi secara bertahap dengan kecepatan yang medium aja ya Mam. Secara bertahap.
5 menit. Oke, Mas? Kita mixer sekitar 5 menit. Setelah 5 menit, hasilnya seperti ini ya, Mam. Hasilnya seperti ini. Lalu kita masukkan vanilla extract. Jangan lupa subscribe ya. Setelah kita masukkan vanilla, kita masukkan telur satu-satu sampai benar-benar tercampur. Jadi kalau mau punya ini juga bisa pakai tangan. Mam, masukkan telur, kita masukkan satu-satu. Lalu kita mixer lagi sampai benar-benar merata. Saya pakai kecepatan medium. Tadi kita masukkan telur, hasilnya akan seperti ini. Wangi ya, Mam ya. Sebenarnya kalau bisa, biasanya kan saya pakai vanilla bubuk, tapi saya ketemu kemarin ada vanilla extract ya. Extract itu apa? Vanilla alami. Jadi dia kalau saya pernah masak mungkin karena saya baru masak ya, saya pernah pakai vanilla bubuk, mungkin jumlahnya agak sesuai takaran, jadinya pahit ya. Jadi saya kita masukkan baking powder, lalu garam secukupnya. Kemudian kita aduk rata. Kita aduk rata. Nanti ini akan kita masukkan ke dalam mixer, tempat mixer dengan 3 tahap. Sebenarnya bisa sekaligus, tapi kalau kita masuk sekaligus, nanti dia jadinya kayak bergumpal-gumpal gitu ya, Mam ya. Oke, sudah tercampur. Tapi kalau Mami udah pakai butter yang salted, nggak usah pakai garam lagi. Saya kebetulan di sini butternya yang unsalted. Oke, Mam. Lalu kemudian cream cheese tadi, ini akan kita masukkan. Cream cheese-nya akan saya masukkan 2 tahap. Sedangkan terigunya yang sudah dicampur baking powder, saya masukkan dalam 3 tahap. Oke, Mam. Kemudian kita masukkan terigu 3 kali ya, Mam ya, supaya dia benar-benar tercampur. Bisa sih kalau kita mau masukin sekalian. Nanti kita masukkan dulu terigunya. Kita bagi 3 tahap. Lalu kita mixer. Pelan-pelan aja ya, Mam. Kalau kita mixernya nanti kekencangan, nanti tepungnya kena ke muka lagi. Nah, kita mixer pelan-pelan. Oke. Dan kalau pas saya buat kencengan, yang namanya juga belajar ya. Sebenarnya kita semua perempuan itu, apalagi kita semua ibu-ibu itu, dalam keadaan kondisi yang bukan mendesak ya,
kondisi ada keinginan mau, kita tuh bisa sebenarnya membuatnya. Saya sendiri terkaget-kaget sama diri saya, ternyata saya bisa buat cake. Selama ini saya cake sederhana aja beli gitu ya, tapi selama pandemi ini hampir 4 bulan saya buat sendiri, dan akhirnya selalu ada standby cake di rumah. Suami dan anak hanya makan cake buatan saya, bangga sih pada diri sendiri. Lalu kita masukkan lagi pelan-pelan ya Mam, sampai 3 kali. Oh, ini tadi kita udah masukkan 3, sekarang kita matiin dulu. Kita masukin tadi cream cheese-nya. Cream cheese-nya kita masukin 2 kali. Karena tadi saya udah campur baking soda, jadi dia warnanya jadi mengkilat. Deg-degan sini Mam, mudah-mudahan hasilnya ini ya. Karena saya juga ngurangin ukuran adonannya, saya kurangin gitu. Jadi saya ganti yang dari cream sauce jadi cream cheese. Semoga rasanya sih, saya pernah coba, saya ganti ke cream cheese, oke-oke aja sih. Cake lain tapi ya, lalu kita aduk ini pelan. Kalau sambil jalan kita tuang begini bisa lari kena muka, jadi kita tuang dulu, kemudian kita racun lagi. Masukin bumbunya lagi. Ternyata mempunyai kesibukan di rumah itu satu hal yang membawa perubahan kepada diri kita, keluarga, dan menjadi hal yang positif ya. Selama ini kan mungkin saya sibuk antar jemput anak, sampai nggak ada keinginan untuk belajar membuat kue. Tapi memang kejadian apapun itu ternyata ada positifnya, kita ambil positifnya ya Mam. Mungkin sebenarnya minggu-minggu ini harusnya pada liburannya, apa kita stay at home, kita bersyukur, kita belajar bagaimana mengendalikan sesuatu yang membuat kita bisa tidak stres dengan keadaan ini. Oke Mam, kita masukkan lagi, kemudian kita masukkan cream cheese yang terakhir. Nah, ada yang pegang kamera Mam, makanya subscribe ya Mam, supaya ada yang megangin kamera. Mati saya pakai handphone sendiri, coba sendiri ya, tapi nggak apa-apa Mam, apapun itu selama dilakukan dengan senang hati, semuanya berguna. Sebenarnya sih saya belajar dari anak saya ya, anak saya itu dari kelas berapa ya, kelas 2 tuh dia punya YouTube channel sih. Dia punya YouTube channel, dia bilang mami bikin YouTube channel dong, mami bikin YouTube channel dong. Memang sih channel saya itu nggak spesifik ya Mam, nggak spesifik gitu umpamanya khusus masak atau enggak, situ ada kegiatan-kegiatan saya apa aja sih, baik itu sama teman, sama suami dan anak, pokoknya apa aja saya masukkan di channel. Karena saya pikir saya bukan yang pintar masak, saya juga belajar. Jadi kalau untuk mau cari resep masakan atau mau cara masak, saya rasa udah banyak channel ya. Tapi kalau mau lihat keseharian saya, bukan artis sih, tapi semoga bisa menghibur lah. Oke, sekarang kita serve lagi pelan-pelan dengan low speed. Ini saya pakai apa ya namanya untuk manggang kuenya nanti itu cake-nya saya pakai yang ukuran 24, karena saya ovennya kecil ya, kan belinya juga udah lama banget nggak pernah dipakai, cuma sejak 3 bulan terakhir ini saya coba buat. Ini saya olesin butter atau juga boleh, nanti angkat pada saat ini. Nanti saya sering gagal juga sebenarnya. Kemudian ini sudah dicampur, kemudian kita masukkan
terigu yang terakhir. Nah, semoga berhasil ya Mam ya. Karena saya tidak membuat takaran atau ukurannya itu persis seperti seperti yang di resep ya Mam, karena saya menggunakan bahan yang ada saja. Karena saya punya cream cheese-nya yang hanya 250 gram, jadi saya sesuaikan saja. Oke, sini supaya nggak berantakan. Oke, kita mixer lagi sampai benar-benar kecampur. Bentar ya Mam, sambil menunggu ya. Oke, selesai, tinggal kita masukkan ke cetakannya. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan masukkan ke ke tempat kuenya untuk kita panggang. Kita bikin 3 tahap ya Mam ya, 3 tahap. Jadi kita masukin dulu adonannya, kemudian kita di atasnya kita taburin tadi brown sugar atau gula merahnya itu dengan yang sudah saya campur tadi kenari. Oke, saya cuci tangan dulu ya Mam. Oke. Nanti mencampur gulanya atau brown sugar dan kenarinya, kita lebih baik menggunakan tangan ya supaya lebih rapi. Oke, kita bagi dalam 3 adonan. Harusnya sih kita timbang ya, tapi saya kira-kira aja ya, kita perkirakan aja kira-kira, atau kita timbang ya, atau kita timbang, saya kira-kira aja deh ya. Kita coba ya, kita masukin. Masukin ke adonannya itu. Kita taruh di pinggir-pinggirnya dulu, itu baru kita ratakan. Ratakan Mam, pakai ini boleh ya, kita ratakan. Ini kurang ini ya, sebelah sini takutnya terlalu tipis bawahnya. Saya sih pinginnya bagi 3 ya, seperti yang saya lihat di resepnya ya. Tapi karena saya udah kurangin adonannya, saya nggak tahu nih cukup nggak bagi 3, atau harusnya bagi 2 gitu. Jadi saya kontennya ini bukan konten nunjukin orang yang jago, ibu yang jago membuat kue, tapi ibu yang mau mencoba untuk membuat kue, mengisi waktu. Oke, sekarang kita taburin ya Mam. Nah, sebelum saya taburin nih, ini yang pertama kita taburin. Ini cinnamon, brown sugar, peanut, atau saya pakainya kenari ya, bagi resep. Ini saya udah taburin. Sekarang yang kedua, sebenarnya mau nunjukin Mam, cuman saya nggak tahu cara handphonenya supaya bisa melihat sini. Handphone saya tuh udah sampai jatuh 3 kali mami. Jatuh 3 kali hanya mau mengatur bagaimana cara supaya bisa kelihatan jelas.
handphonenya udah jatuh 3 kali. Mam, saya olesinya begini nih Mam. Nih. Olesinya begini nih Mam. Kan benar-benar awal deh. Pemula ya namanya. Oke, ternyata cukup juga Mami. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi gulanya. Kita masukin lagi ya. Saya tuh sama supaya rata Mam, sorry Mam, enggak supaya rata. Nah ini lapisan kedua. Sekarang kita buat lapisan ketiga. Lapisan ketiga. Semoga adonannya cukup. Kalau nggak cukup, Mami nggak mau nonton lagi. Jangan dong, kan saya bilang saya hari ini mencoba membuat, bukan gitu. Saya pernah coba resep, tapi nggak berhasil ya. Kalau di luar itu pasti saya kurang berhasil buatnya seperti ini. Apalagi kalau yang dia takarannya nggak jelas gitu. Nanti Mami boleh deh saya kasih tahu resep aslinya. Mami boleh lihat apa gimana. Yang pasti saya selalu ngikutin ukurannya. Saya nggak berani sesuai ukurannya. Jadi Mam, yang lagi rajin buat kue itu bukan hanya saya, teman-teman saya juga pada rajin. Jadi hampir tiap hari itu kami tukar-tukaran kue. Nanti suami saya itu bilang, aduh kalian tukar-tukaran buat kue nih. Nah, itu ceritanya Mam. Oke Mam, sudah jadi. Oke, saya cuci tangan dulu ya. Mam tuh. Oke Mam, sebentar lagi saya akan masukin oven, tapi ovennya saya lagi panasin dulu. Lalu kita akan panggang cake-nya selama 70 menit dengan temperatur 180 derajat Celcius. Oke. Doain semoga berhasil. Biasanya sih kalau saya buat sesuai ukuran takarannya pasti berhasil sih, tapi nggak tahu ini karena saya hitung lagi ulang sesuaikan dengan bahan yang ada. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Lalu mami-mami bisa coba di rumah. Kalaupun tidak suka mencobanya, bisa PO dari saya. Bercanda Mam. Maksudnya coba resep yang saya buat. Kalau nggak jelas bisa tanya di YouTube, ditanya di komen, nanti saya jelasin cara buatnya. Tapi kalau nggak berhasil, kita mencoba sama-sama gimana. Saya buat, Mami coba lagi, kita buat lagi, lalu kita ketemu lagi. Berarti ini nanti saya kasih title-nya kalau salah, kalau gagal saya kasihnya cake yang gagal gitu. Lalu nanti kalau ternyata nggak gagal, ya sudah. Kalau gagal nanti akan ada part 2, bagian kedua yang success cake. Oke, tunggu ya, saya masukkan ke oven dulu. Oke Mam, sekarang kuenya udah selesai dipanggang dan baru saja saya keluarin dari oven. Oke, ini kuenya. Kelihatan nggak sih? Nah, ini kuenya, ini cake-nya. Oke, kita akan tunggu dingin. Lalu saya keluarin. Sebenarnya saya juga bingung nih gimana cara ngeluarinnya, karena saya pakai cetakan yang permanen ya, bukan yang bisa dicopot atas dalamnya gitu ya. Akhirnya Mam, saya berhasil mengeluarkan kuenya dari tempatnya. Mau lihat? Cantik sekali. Tada! Nah,
kuenya ini tadinya nggak bisa keluar, saya bingung gimana cara ngeluarinnya dari cetakan. Ya mau nggak mau saya harus bagi dua dulu ya, saya potong salah satu sisinya, saya keluarin satu potong, baru saya bisa keluarin semuanya. Itu juga saya tunggu dingin dulu, kita pakai pisau pinggir-pinggirnya. Setelah kita goyang-goyang sedikit, akhirnya kuenya berhasil. Lalu kita coba ya, kita coba rasanya bagaimana. Oke, kita coba dulu ya. Kuenya cantik sekali loh. Coba deh Mam, dicoba ya. Nih potongan kuenya ya. Tadi kan saya bikin tiga tumpuk ya, 3 bagian. Nah ini hasilnya, kelihatan nggak? Bagus ya. Nah, selain tampang yang bagus, rasanya gimana nih? Coba kita coba. Coba dulu rasanya. Manisnya pas, nggak terlalu manis loh ya. Rasanya nggak lembek, renyah. Maksudnya dia tuh nggak lembek-lembek gimana gitu ya. Jadi dia memang matang sampai ke dalam. Rasa cinnamonnya, rasa cheese-nya tadi saya pikir kan harusnya pakai cream sauce, ternyata pakai cream cheese, ternyata juga enak gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalaupun nanti gagal kita coba lagi, tapi enak loh. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, oke? Kita kan sudah buat kuenya lama nih. Jangan lupa di subscribe supaya saya bisa membuat konten-konten berikutnya. Bye bye, selamat sore.